Baik, Bapak Ibu semuanya, masih semangat? Semangat, Pak. Alhamdulillah, Bapak Ibu masih semangat semuanya. Baik, kita lanjutkan kepada langkah ketiga tentang manfaat mengikuti kegiatan pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini ya, Bapak Ibu semuanya, bukan pendidikan yang lain. Pendidikan anak usia dini ini bisa saja disebut sebagai TK atau taman kanak-kanak, bukan taman kakek-kakek. Ya. Baik, Bapak Ibu semuanya. Pertanyaan saya yang pertama, apakah Bapak Ibu yang ada di sini memiliki anak yang masih sekolah di pendidikan anak usia dini atau di PAUD, atau anak ibu bapak yang sekarang sudah SD tetapi pernah di sana dia masuk PAUD? Sekarang satu dulu. Siapa di sini Bapak Ibu yang memiliki anak yang sekarang masih berada di pendidikan anak usia dini di PAUD? Saya, Pak. Anak keberapa punya? Anak pertama. Anak pertama. Ya. Terus bagaimana perasaan Bapak Asprijal sejak anaknya mengikuti kegiatan di lembaga pendidikan tersebut? Perasaan anaknya? Ya, perasaan anaknya setelah masuk di taman kanak-kanak itu, dia merasa senang, Pak. Selalu merasa happy. Dan dia sudah mulai kayak apa nyanyi-nyanyian dan sudah pandai menulis, membaca, dan menghafal hitungan juga. Bagus sekali. Berarti Alhamdulillah. perasaan anaknya semakin senang ya, bahagia dengan dimasukkannya kepada pendidikan anak usia dini. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, Pak. Bagaimana perasaan Bapak sebagai orang tua sejak anaknya bisa mengikuti di pendidikan anak usia dini tersebut? Perasaan Bapak bagaimana? Kalau perasaan saya pribadi ya, Pak, karena sebagai orang tua, selagi anaknya senang, dan orang tua pasti mengikuti. Bahkan bisa merasakan yang lebih senang, Pak. Alhamdulillah, berarti bagus, Pak ya. Ada Iya, Pak. dampaknya. Sekarang apa manfaat yang Bapak rasakan atau keluarga rasakan dari anaknya sudah mulai sekolah di pendidikan anak usia dini sampai sekarang? Apa nih perasaan yang dirasakannya apa? Manfaat yang dirasakannya apa? Kalau dilihat dari manfaatnya, Pak, mungkin banyak perkembangan ya dari anak saya, baik akademik maupun non akademik, dan karena di taman kanak-kanak itu ada beberapa permainan gitu, Pak. Jadi motoriknya semakin bertambah gitu, Pak. Oh, bagus. Berarti perkembangan pemikirannya semakin berkembang ya. Dia pertumbuhannya. Iya, Pak. Terus dia bisa bergaul ya, Pak ya. Betul, Pak. Ya, di sini ada gambar di buku pintar, di mana misalnya lihat di gambar tersebut anak-anak di depan pendidikan anak usia dini, di depan sekolah mereka bermain, didampingi guru, melihat mereka menggambar. Nah, apakah Bapak punya anak yang sekarang sudah SD dan dia pernah berada di pendidikan anak usia dini? Pak, apakah Iya, Pak. anak SD, anak yang sudah SD nih, ada anak Bapak yang sudah SD, terus kemudian dia pernah melakukan pendidikan di PAUD. Nah, manfaatnya gimana, Pak? Anak yang sudah SD, dia lebih bagaimana nih ketika masuk SD dan dia sebelumnya masuk dulu ke pendidikan anak usia dini, sekolah dulu.
Jadi sebelum SD masuk PAUD dulu, Pak? Iya, Atau taman kanak-kanak? masuk PAUD dulu. Mungkin manfaatnya karena di PAUD itu sudah diajarkan menulis, membaca, dan dasar-dasar itu, dan di SD-nya sudah siap gitu Pak untuk mengikuti pelajaran. Ya, terima kasih Bapak Afrizal atas jawabannya, luar biasa sekali. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu yang lain yang mendengarkan cerita dari Bapak Afrizal ini. Perlu kita ketahui bahwa walaupun anak Bapak dan Ibu semuanya bisa belajar di rumah, tetapi banyak manfaat yang bisa didapatkan baik oleh anak Bapak Ibu, juga oleh Bapak dan Ibu sendiri ketika mengikuti kegiatan di lembaga pendidikan anak usia dini. Misalnya Bapak dan Ibu ketika misalnya mengantar anak untuk berangkat sekolah, bisa ketemu dengan tetangga, bisa mengobrol, bisa saling kenal, terus misalnya anaknya dia bisa punya teman baru, bisa terbiasa di kelas, tidak malu. Nah, itu bisa manfaat yang bisa didapatkan. Oke, sekarang kita lanjut kepada tayangan film. Kita akan menonton film, nanti apa cerita yang bisa kita ambil dari film tersebut. Nah, bagi Bapak Ibu yang membawa buku pintar mengasuh anak bisa dibuka di halaman 54 dan halaman 55. Sekarang mari kita menonton film dulu. Menurut Bapak Ibu, sudah Bu kelihatan filmnya Pak? Kelihatan ya. Nah, menurut Bapak Ibu apa yang bisa Bapak Ibu pelajari dari film tersebut, dari cerita tersebut? Lihat anak yang sedang bermain di depan sekolah, didampingi ibu guru, lihat anak menggambar di dalam kelas, terus juga lihat anak bermain tidak menggunakan seragam, dan satu lagi anak bermain menggunakan seragam. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita tersebut, dari film tersebut, Bapak Ibu? Ya, dari film tersebut, kan tadi ada anak sedang bermain, dan setelah itu sedang belajar ya Pak? Iya, Dan ada yang pakai seragam, dan ada yang tidak pakai seragam. Ya Pak? Betul sekali. Luar biasa jawabannya. Dengan perlu Bapak Ibu ketahui, termasuk jawaban Bapak Rizal tadi, bahwa lembaga pendidikan itu tidak ditentukan oleh dia ada seragam atau tidak ada seragam. Ya, seperti yang diilustrasikan di dalam film tadi. Tetapi sebetulnya bagaimana misalnya lembaga pendidikan atau PAUD, TK, taman kanak-kanak, atau misalnya ada lagi taman di posyandu, itu bisa menarik minat dan manfaat bagi anak. Karena perlu kita catat bahwa setiap anak itu spesial. Setiap anak memiliki kemampuan, setiap anak memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Kita harus menghargai potensi setiap anak, dan kita harus membimbing dan mendukung potensi tumbuh kembang yang dimiliki oleh setiap anak. Jadi lembaga pendidikan yang bagus itu atau yang baik itu tidak ditentukan oleh
seragam tadi itu. Tetapi misalnya lembaga pendidikan yang baik itu tidak menggunakan berbagai metode yang memaksa anak agar mampu membaca, menulis, dan berhitung. Tetapi misalnya bagaimana lembaga yang baik dapat membuat anak itu merasa senang dulu. Yang pergi ke sekolah itu anak merasa senang dan mencintai proses belajar yang ada di pendidikan anak usia dini tersebut. Selanjutnya, Bapak Ibu, saya akan menayangkan flowcharts 4.A. Nah, ini ada beberapa manfaat yang bisa kita pelajari dari langkah 3 ini. Ada manfaat pendidikan anak usia dini ini. Pertama, lihat gambarnya Bapak Ibu ya, yang ada gambarnya. Pertama, bagi anak. Nah, yang pertama adalah bagi anak. Ya, flowchart ini saya bagikan kepada Bapak Ibu, sudah saya bagikan dan sudah saya print. Pertama, manfaat bagi anak adalah terbiasa menjalani rutinitas di sekolah. Anak akan terbiasa bangun pagi, mungkin anak bahkan bisa diajari pakai baju sendiri, gosok gigi sendiri, pergi ke sekolah sendiri, bawa makanan sendiri. Dia datang ke sekolah masuk jam 7, pulang misalnya jam 10 sudah terbiasa. Yang kedua, manfaat bagi anak terbiasa mengikuti aturan. Anak akan terbiasa mengikuti aturan, misalnya mengerjakan PR. Tugasnya dari sekolah dikerjakan dengan baik, tentunya dengan bimbingan ibu guru dan bapak ibu semuanya. Yang ketiga, mendapatkan pembelajaran yang sesuai usianya. Nah, jadi ibu bisa melihat pendidikan anak usia dini di sekolah itu seperti apa yang diajarkan oleh ibu bapak guru yang ada di pendidikan anak usia dini tersebut. Yang selanjutnya, keempat, anak bisa lebih percaya diri. Anak lebih percaya diri untuk misalnya berkenalan dengan temannya, berkomunikasi dengan orang yang lain yang lebih tua. Karena tidak sedikit anak yang misalnya malu, takut ketemu dengan orang lain. Selanjutnya, anak mampu beradaptasi dengan lingkungan baru. Nanti anak akan terbiasa menyesuaikan dengan lingkungan baru. Misalnya ketika dia akan masuk SD. Nah, ini terkait dengan poin terakhir. Anak lebih siap belajar di sekolah dasar. Nah, poin terakhir, manfaat bagi anak adalah anak lebih siap belajar di sekolah dasar dibandingkan misalnya dengan apa? Dengan anak yang tidak pernah bersekolah, pendidikan anak usia dini. Terus apa sekarang manfaatnya bagi orang tua? Manfaatnya bagi orang tua pertama bisa bertambah teman. Kan bisa saja dari bertambahnya teman bisa misalnya berbicara atau mengobrol tentang jual pakaian, jual makanan. Di situ bisa saja ibu dan bapak datang ke tempat pendidikan anak usia dini itu dengan membawa barang-barang atau makanan yang akan ibu jual misalnya, atau pakaian atau barang yang lainnya. Dan bisa ladang untuk usaha di situ. Yang kedua, berbagi pengalaman, melihat bagaimana anak Bapak Afrizal misalnya dengan anak Ibu Aminah misalnya. Di situ bisa dilihat bagaimana misalnya perbedaan-perbedaannya dan bisa berbagi pengalaman cara mendidik anak. Yang ketiga, memiliki waktu untuk melakukan kegiatan rumah tangga. Karena anak misalnya ya 1 tahun, mungkin dalam jangka 1 tahun masih kita antar anak ke sekolah. Tapi misalnya udah ke 2 tahun, 3 tahun, anak sudah bisa pergi sendiri. Ketika anak sudah pergi sendiri, pulang sendiri, mempersiapkan ke sekolah semuanya sendiri, ibu dan bapak memiliki waktu di rumah untuk melakukan suatu kegiatan-kegiatan rumah tanpa diganggu oleh anak-anak. Yang keempat, bapak atau ibu bisa bekerja untuk mendapatkan tambahan uang. Karena anak sudah bisa pergi sekolah sendiri, tidak harus diikutin oleh kita, sehingga kita bisa bekerja ke tempat lain atau bisa ke kebun misalnya. Terakhir, manfaat pendidikan anak usia dini bagi orang tua adalah
belajar cara mendidik anak dari guru. Ibu dan bapak bisa melihat. Nah, bisa melihat bagaimana cara misalnya ibu guru memberikan pendidikan kepada anak-anak. Bagaimana anak bermain, bagaimana anak menggambar, bagaimana anak harus bernyanyi, bagaimana anak menjawab, kapan misalnya dia menghargai temannya. Nah, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, ini adalah langkah ketiga. Selanjutnya kita akan masuk kepada langkah keempat. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat? Semangat, Pak. Semangat. Alhamdulillah, masih semangat. Mari kita lanjut ke langkah keempat. Di langkah ketiga kita sudah selesai, sekarang lanjut ke langkah 4.